Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam kebinekaan, salam Pancasila, salam juang relawan Jokowi merdeka. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada siang hari ini kita berkumpul bersama dalam rangka menghadiri webinar FDR Forum Diskusi Relawan Jokowi edisi ke-9. Pada edisi ke-9 ini kita mengambil tema yang sangat kontroversial, yaitu tentang kedudukan Pak Muldoko selaku Kepala KSP, maka kita sebut dengan KSP, dan bola panas KLB Partai Demokrat. Mengapa tema ini kita ambil? Sebab kita para relawan Jokowi, kalau boleh saya meminjam istilah ayat dalam Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang hendak kau dustakan dengan kita memiliki seorang presiden yang luar biasa seperti Bapak Jokowi ini? Nggak ada dalam benaknya kecuali kerja untuk Indonesia maju. Kecuali kerja. Bagaimana Indonesia yang kaya raya dengan alamnya ini bisa sejajar dengan negara-negara yang maju lainnya? Alhamdulillah, semenjak dipegang pemerintahan Presiden Jokowi, yang mana negara kita Indonesia dulu dikatakan, bisa jadi dikatakan negara berkembang ataupun setengah terbelakang, kan gitu. Sekarang ini sudah naik peringkat, kita di atas negara berkembang, bahkan hampir sama dengan negara-negara maju. Mudah-mudahan di dalam kepemimpinannya Presiden Jokowi ini bisa seperti negara Cina, yang mana negara Cina ini dulu kita kenal. Makanya orang-orang Cina ada di mana-mana karena penduduknya banyak, negaranya miskin. Alhamdulillah, setelah adanya reformasi yang ada di Cina, negara Cina maju berkembang pesat, bahkan membuat negara-negara Eropa dan negara Amerika menjadi ketar-ketir karena kemajuan daripada negara Cina ini. Dulu sering sekali kita dengar dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, sepanjang mata kita memandang itu ijo royo-royo. Alhamdulillah, di zaman Pak Jokowi ini, sepanjang mata kita memandang bukan hanya ijo royo-royo saja, tapi plus infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote dikerjakan sangat luar biasa oleh Presiden Jokowi. Yang terkini adalah di NTT, alhamdulillah dibangun beberapa bendungan. Di Papua yang dulu katanya anak tiri, sekarang benar-benar menjadi anak emas. Pembangunan infrastruktur digebyar di mana-mana. Daerah-daerah perbatasan kita dulu bisa dikatakan perbatasan kita ini nggak jelas di mana tempat letak batasnya. Alhamdulillah, di zaman Presiden Jokowi ini perbatasan kita tidak kalah bergengsi dengan perbatasan negara. Adalah keinginan kuat dari sang presiden yang berpikir untuk kemajuan Indonesia. Akan tetapi semuanya ini tidak akan bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya goodwill, tanpa adanya kemauan seluruh daripada pembantu-pembantu Presiden Jokowi. Termasuk yang di dalamnya, yaitu yang setingkat menteri, kepala kantor atau kepala staf presiden ini. Di saat COVID-19, yang mana presiden kita sangat luar biasa berpikir bagaimana negara yang 260 penduduknya ini tidak terpuruk.
maka diberikan bantuan-bantuan. Meskipun di sana ada salah satu menteri yang mengkorupsi daripada bantuan tersebut, sehingga partainya juga ikut malu. Bukan hanya itu, Presiden Jokowi berpikir dengan 260 juta penduduk ini, yang mana dengan adanya pandemi COVID-19, apabila tidak ditangani dengan baik, negara ini bisa bangkrut. Penularan penyakit ada di mana-mana. Presiden kita berpikir pagi, siang, malam, bagaimana caranya agar bisa pulih dari pandemi COVID ini. Salah satunya yaitu dengan ikhtiar adanya vaksinasi. Negara-negara lain belum mendapatkan vaksin. Alhamdulillah, negara kita Indonesia telah mendapatkan jutaan vaksin. Dan luar biasa, salut bangga kami kepada Presiden Jokowi. Dikontrol langsung dengan mata kepalanya sendiri. Di pasar-pasar yang penyuntikan yang ada, baik di Jakarta yang terjadi di Tanah Abang dan lain sebagainya, dikontrol langsung. Tokoh-tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal ditinjau langsung. Ke Jawa Tengah, mulai dari Jogja, ya, para seniman langsung ditinjau di situ penyuntikan massalnya. Dari Jogja langsung terbang ke Semarang. Luar biasanya presiden kita. Nah, sementara kita dipertontonkan oleh seorang kepala staf kepresidenan yang disibukkan dengan urusan pribadi dirinya, yaitu apa? Mengurusi adanya partai yang kata anak-anak pesantren wala yamutu wala yahya, ya, yang mana kondisi partai tersebut saat ini, ya, sebenarnya sudah diambang batas minimal. Kalau kata anak-anak pondok wala yamutu wala yahya, mati segan hitung tak mau, ya. Gara-gara adanya KLB ini menjadi ratingnya naik lagi. Nah, kami selaku pejuang-pejuang Jokowi mulai 2014 berjuang menghimpun kiai-kiai pinggiran di Jawa Timur sampai juga saat ini setia untuk mendampingi Presiden Jokowi, setia mengawal Presiden Jokowi meskipun kami tidak mendapat jabatan. Karena apa? Karena yang kami lihat begitu luar biasanya Presiden Jokowi ini membangun Indonesia kita dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita pasca reformasi senantiasa bicara bahwa negara kita negara agraris, harus adanya apa? Harus bisa menjadi penyandang pangan dunia. Dengan negara agraris ini, semuanya hanya akan menjadi mimpi tanpa adanya presiden seperti Presiden Jokowi ini dengan mewujudkan bendungan-bendungan yang luar biasa baik di Jawa maupun luar Jawa. Ini adalah bekal yang sangat luar biasa untuk anak cucu kita, ya. Maka dari itu pada kesempatan ini hati kami terus terang merasa terusik, yang mana lingkaran istana terganggu dengan adanya seorang kepala staf kepresidenan yang disibukkan dirinya di tengah pandemi begini dengan KLB Partai Demokrat. Sedikit pun, tidak secuil pun kami benci kepada Pak Muldoko, tidak. Kami adalah orang yang bangga dan hormat kepada Pak Mul. Cuman janganlah kehormatan kami ini selaku pejuang-pejuang Jokowi merasa terusik dengan ulah yang dipertontonkan, mau tidak mau karena hidup dan berada di lingkaran istana. Banyak sekali dari kelompok-kelompok sebelah, dari grup teman-teman Gus, bukan yang dari alumni Tebu Ireng, ya, tapi yang dari alumni teman-teman Gontor ini nyinyirin luar biasa bahwasannya katanya istana apa? Merebut partai orang lain. Lah kita ini kan ketawa. Mau mengelak juga sulit. Masalahnya beliaunya berada di lingkaran istana. Sebagai pengantar daripada diskusi kami ini,
sekali lagi, kami mohon dengan hormat, tolong bantulah Bapak kami. Bantulah Presiden Jokowi ini, ya. Janganlah Bapak kami, Presiden kami, Pak J kami, keliling keluar masuk pasar, mengontrol secara langsung, agar bangsa ini bangkit daripada pandemi COVID-19, dari berbagai sektor, kelompok lintas agama, kelompok seniman, kelompok orang-orang pasar, kelompok-kelompok wartawan. Beliau datangi dan tinjau langsung agar benar-benar vaksin ini dapat berjalan efisien. Mohon Bapak, Pak Mul, dampingi beliau. Kalau perlu, diperkuat lagi, diperhebat lagi pekerjaan Pak Jokowi ini. Jangan disibukkan dengan urusan pribadi Bapak. Sebaiknya kalau memang Bapak lebih menyibukkan dengan KLB Demokrat ini, daripada teman-teman relawan ini kecewa kepada Bapak, dalam artian memberikan suatu bentuk kritikan di zaman demokrasi ini. Bukan berarti kami benci kepada Bapak, tetapi kami rasa sayang kami kepada Presiden Jokowi, sehingga webinar ini kami gelar. Tidak ada maksud tujuan lain kami. Terus terang webinar ini kami adakan, satu, karena rasa cinta kami kepada Presiden Jokowi, agar jangan sampai lingkaran istana namanya jelek karena ulah satu dua orang dengan adanya partai yang sudah mau masuk menjadi partai gurem ini. Tidak berpanjang lebar, karena di sini kami hadirkan beberapa senior-senior kami, para relawan, ya, mulai Bang Rudi, ada Bang Yanes, ada Bang Noel, ada Bang siapa lagi? Ada Bang Petrus Celestinus, ada Bang Boni Hargan, dan juga ada Bang Arkam Azikin. Mudah-mudahan apa yang menjadi suara hati kami para relawan Jokowi ini dapat dijadikan pertimbangan oleh Bapak Presiden Jokowi, agar, ya, kita tahu karakter daripada Presiden Jokowi ini. Orangnya nggak mau rame, orangnya nggak banyak bicara. Kita salut dengan Pak Jokowi ini, seperti pepatah kata orang Jawa, rame ing gawe, sepi ing pamrih. Rame ing gawe, ya, banyak bekerjanya, ya, sedikit sekali berbicara, sedikit sekali mengambil kepentingan, tapi kerjanya yang diutamakan. Kami minta semua pejabat-pejabat setingkat menteri maupun menteri, ya, hendaklah ikuti kinerja Pak Jokowi ini, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sedikit bicara, sedikit kepentingan, justru yang banyak adalah kerjanya untuk Indonesia maju. Demikian dari kami. Mari kita ikuti para narasumber-narasumber kita, relawan-relawan Jokowi yang senior ini, yang mana pemikirannya sangat luar biasa. Dengan adanya webinar ini, pro kontra banyak, ya, berseliweran di kami. Tidak ada asap, maka tidak akan ada api. Kalau tidak ada suatu bentuk perbuatan yang menimbulkan pro kontra, maka tidak akan ada para relawan yang bersuara, ya. Kalau bapak-bapakku, para menteri ataupun yang setingkat menteri berbuat baik untuk bangsa dan negeri ini, maka kami semua para relawan mendukung, bukan hanya 100%, 1000%, ya, demi kemajuan Indonesia, demi kesuksesan daripada pemerintahan Jokowi. Demikian dari kami. Terus salam juang para relawan Jokowi. Kawal dan dukung terus Presiden Jokowi hingga 2024. Terima kasih. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.